Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Bersemirin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tiga Neket, Kabupaten Karo. Hari ini saya ditemani oleh Bapak RAT atau Bapak Rudi Hartono Tambunan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat Bu. Jadi begini ya Pak, pada hari ini kita melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati Bapak melakukan pembelajaran di kelas, dan tujuan dari kegiatan kita ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, dan sebagai persiapan awal Bapak nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini nanti Bapak melakukan pembelajaran itu lebih percaya diri dan lebih bagus. Jadi baik Pak, di sini akan saya sampaikan beberapa pertanyaan, dan yang menjadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Tujuan pembelajaran untuk kali ini sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat Bu, itu tentang mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Terus yang kedua, nanti siswa dilibatkan untuk menganalisis pengaruh-pengaruh pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Jadi seperti itu tujuannya ya Pak. Saya melanjutkan pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan kedua ini saya menanyakan kepada Bapak, bagaimana area pengembangan kompetensi yang akan Bapak capai? Baik Bu, dalam materi yang sekarang kami akan pelajari ini, di sini ada dua nanti pengembangan kompetensi yang diinginkan dicapai, itu tentang pertama pengetahuan dan keterampilan. Jadi dalam hal ini siswa nanti dibuat dalam bentuk mencari tempat-tempat keunggulan ekonomi Indonesia, kemudian nanti kita buat dalam bentuk diskusi supaya hasil yang mereka dapat bisa dipresentasikan di depan kelompok-kelompok yang lain. Berarti ada dua area pengembangan yang akan Bapak capai, yaitu keterampilan dan pengetahuan ya Pak? Iya. Berarti kalau begitu strategi yang Bapak lakukan bagi apa Pak? Strateginya, kemudian metodenya, dan model pembelajarannya yang akan Bapak terapkan? Iya. Jadi rencana yang mau terapkan nanti dalam pembelajaran ini Bu, strategi tentang berdiferensiasi, kemudian nanti metodenya di situ discovery learning. Jadi nanti bisa diterapkan di dalam pertama mereka mempelajari dulu tentang pusat-pusat keunggulan ekonomi, kemudian nanti dari pembelajaran itu mereka bisa menemukan tempat-tempat atau daerah-daerah yang punya keunggulan ekonomi Indonesia. Gitu kira-kira. Berarti saya ulangi kembali ya Pak. Jadi strategi yang Bapak lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti akan dilakukan metode diskusi kelompok ya Pak. Iya. Ya, begitu juga dengan penugasan dan presentasi. Kemudian untuk model pembelajaran itu menggunakan discovery learning dan juga kolaborasi learning, gitu ya Pak? Betul. Ya, baik Pak. Saya bertanya kembali ya Pak, bagaimana media pembelajaran yang nantinya akan Bapak gunakan di kelas? Ini kebetulan kami nanti menggunakan PowerPoint, seperti misalnya memutar video tentang pembelajaran dan menunjukkan tempat-tempat pusat-pusat ekonomi, keunggulan ekonomi ini, saya kira-kira begitu nanti caranya. Kemudian, ya, perlu saya tambah sedikit Bu, perlu juga nanti dibagikan LKPD ke siswa supaya nanti mereka di dalam diskusi bisa berdiskusi tentang daerah-daerah yang mempunyai keunggulan ekonomi di Indonesia. Gitu kira-kira. Jadi pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira kapan akan dilaksanakan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Hari apa? Di kelas berapa? Dan jam keberapa? Saya rasa untuk pelaksananya bisa hari ini, nanti list ke 7, kebetulan
kebetulan saya masuk di kelas 93. Nanti saya ikut masuk di kelas Bapak ya pada kelas terakhir nanti kelas 93, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal atau apa saja yang Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas. Nanti setelah selesai Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan kegiatan diskusi kembali ya Pak. Dan nama kegiatan kita selanjutnya adalah pasca observasi. Jadi terima kasih ya Pak atas waktunya pada kesempatan hari ini, dan kita akan bertemu di kelas Bapak pada les terakhir nanti. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdua dulu ya. Dipandu oleh kedua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk keamanan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk kedua kelas. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Oke, biasanya kalau les-les terakhir sudah ada mulai ngantuk-ngantuknya ya. Jadi supaya semangat hari ini berdiri dulu semua biar konsentrasi dulu. Ya, biar semangat. Nah, jadi ini permainannya hanya sebentar saja. Jadi ini hanya untuk merefresh otak kita kembali supaya lebih segar ya. Nah, coba semua kalau bisa rentangkan dulu tangannya, tapi jangan sampai kena temannya, misalkan nggak usah sampai temannya kena. Nah, boleh, gini pun boleh, gini pun, biar jangan terganggu temannya ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang konsentrasi, ya, konsentrasi, biar jangan madat, biar jangan biar jangan ngantuk, biar konsentrasi. Sekarang yang saya tunjuk dan saya katakan, ingat kata-kata Bapak. Kata-kata Bapak itu yang kamu lakukan. Jangan lihat saya, ya. Nah, jangan lihat apa yang saya lakukan. Jadi hanya untuk melihat sejauh mana konsentrasi kita di dalam siang hari ini. Sekarang saya sebutkan namanya. Coba kamu pegang dulu hidung. Bisa semuanya? Sekarang pegang kuping. Oh dia masih konsentrasi. Sekarang pegang dulu mulut. Ada yang salah ya. Oke, saya rasa konsentrasinya masih bagus semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Minggu yang lewat, masih ingatkah kita mempelajari tentang pusat-pusat pengumpulan ekonomi? Ya kan? Ya, Pak. Itu kita pelajari kemarin dalam subpokok bahasan mengenai ketergantungan antar ruang. Sekarang kelanjutannya aku, sebelum kita mulai, coba kamu lihat dulu, kamu analisis, kamu identifikasi dulu video yang Bapak putar sekarang ini. Nampak dari belakangku? Ya. Oke, jadi tadi sudah kamu lihat salah satunya pusat pengumpulan ekonomi Indonesia ada BTSI.
Freeport ini memberikan sumbangan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk hari ini tugas kamu yang mau Bapak kasih, kamu harus mengidentifikasi selain PT Freeport, kira-kira menurut yang kita pelajari minggu yang lewat, keunggulan ekonomi apa saja. Baru nanti setelah itu kamu harus bisa mengidentifikasi apa kira-kira keuntungannya bagi masyarakat, apa pengaruhnya. Siap? Oke, sekarang Bapak berikan dulu LKPD-nya. Iya, silakan diisi anakku. Silakan diisi kamu satu kelompok ini ya, aku ya. Lihat di kelompok. Coba itu baca pertanyaannya, kalau ada yang mau ditanya. Silakan. Masih ada yang beberapa? Coba ke sini aja. Oke, sekarang saya berikan waktunya. Tadi sudah saya putar salah satu keunggulan ekonomi Indonesia PT Freeport. Kira-kira menurut kamu atau kita sekarang mengidentifikasi apa kira-kira gunanya bagi masyarakat Indonesia. Coba saya kasih waktunya mengerjakan LKPD-nya. Saya rasa cukup 15 menit. Silakan. Ayo, silakan. Sini pengalaman. Coba didiskusikan ya. Ya, didiskusikan itu. Ya, soalnya. Apa kira-kira yang menurut kamu? Tulis saja dulu apa yang kamu tahu. Mana tadi? Nah, ini ya. Tulis jawaban mengidentifikasi. Jadi waktunya sudah 15 menit. Ada yang sudah siap aku? Ada? Coba kelompok berapa yang sudah siap? Oke. Jadi sekarang coba duduk aku satu orang aja maju ke depan, dibacakan hasil diskusi kami. Silakan. Ya, dengarkan semua, disimak semua ya. Ya, silakan. Mengidentifikasi pengaruh keunggulan ekonomi bagi masyarakat. Yang satu, migrasi penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Dua, pendidikan, meningkatkan pembangunan nasional melalui sumber daya manusia yang berpendidikan. Tiga, transportasi, meningkatkan pengembangan transportasi. Empat, lembaga ekonomi, berperan aktif dalam pembangunan kebutuhan pokok masyarakat. 5. Pekerjaan, menciptakan banyak peluang usaha. Ada kira-kira yang mau ditanya dari hasil kelompok saat ini tadi? Udah jelas semua? Jadi kalau kelompok ini tadi kira-kira apa yang buat aku sama ini? Oh, ya itu berarti sudah ya. Oke, silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi tadi kelompok 1 mereka mengidentifikasi bahwa pengaruhnya kepada masyarakat satu di bidang imigrasi ya. Imigrasi ini kan di situ terjadi mobilitas penduduk kan itu kira-kira menurut kelompok 1 tadi ya. Atau kelompok yang lain ada yang perlu ditanya mengenai migrasi penduduk ini? Sudah paham itu kan? Saya rasa di pembahasan kita minggu yang lalu pun sudah kita bahas mengenai itu. Jadi sebenarnya materi kita sekarang ini bukan lagi materi yang sulit, karena memang sudah kita buat di dalam sub-sub pokok bahasan minggu yang lewat bahwa
ini akan kita kerjakan. Kemungkinan kelompok 1 tadi sudah belajar sebelumnya di rumah, jadi sudah jelas. Kemudian tadi mereka katakan di bidang pendidikan, di bidang sosial ekonomi gitu tadi ya. Jadi itulah kira-kira mengenai peran keunggulan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Nah, selain Freeport kira-kira apa lagi kira-kira yang kamu tahu keunggulan ekonomi Indonesia? Tambang minyak, betul. Tambang minyak. Terus di sini apa lagi kira-kira? Apa? Berarti tambang emas itu kan tadi sudah kita pelajari di Freeport itu tadi. Nah, jadi saya rasa waktunya sudah pas Neku, maka kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan lagi di dalam mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi selain daripada PT Freeport. Ya, maka sebelum kita tutup perjumpaan kita ini, ada baiknya kita berdua lagi dibawa oleh ketua kelas. Saya rasa dari situ aja. Silakan. Terima kasih kembali. Selamat berjumpa kembali dengan saya Sri Rahayu Bersenggerin, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 3 Kabupaten Karo. Dan saat ini saya juga ditemani oleh Bapak NHT. Jadi pada kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi dari kegiatan pengamatan yang telah dilaksanakan tadi pada les ke-7 di kelas 93. Jadi apa kabar Pak? Baik Bu, Ibu bagaimana Bu kabarnya? Baik juga Pak. Jadi pada kegiatan kita kali ini namanya kegiatan pasca observasi. Jadi pada kegiatan ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak terkait dari hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas Bapak tadi. Iya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Jadi pertanyaan pertama yang saya sampaikan, bagaimana perasaan Bapak dari hasil kegiatan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi? Oke Bu, terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kebetulan Ibu juga mengobservasi saya kebetulan pada hari ini memang rasa tegang ada juga. Saya rasa juga ini dialami oleh guru-guru yang lain karena kebetulan Ibu guru penggerak, jadi kami pun ada merasa tegang seperti itu kira. Jadi setelah memang berjalan itu semua situasi itu bisa diatasi semuanya, berjalan dengan baik. Jadi secara keseluruhan bisa berjalan dan berlangsung secara lancar ya Pak? Iya, oke. Ya, jadi saya bertanya kembali ya Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan kompetensi yang Bapak kembangkan pada saat proses pembelajaran tadi dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang Bapak lakukan pada proses pembelajaran tadi? Iya Bu, pada proses pembelajaran tadi sebenarnya area pengembangan itu ada dua, yaitu untuk perkembangan pengetahuannya sama kompetensi keterampilannya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan seperti yang dilihat itu tadi, pertama kita menunjukkan melalui video tempat-tempat pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, kemudian orang itu menganalisa dan nanti dibagikan ke didik kepada siswa, mereka menemukan daerah-daerah keunggulan ekonomi yang lain di Indonesia dan mereka nanti akan presentasikan gitu kira-kira. Menurut Bapak, area yang dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan, gitu kan Pak? Dan menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan dalam pengembangan area tersebut? Baik Bu,
Yang menjadi hambatan memang selama ini ada juga kadang-kadang siswa yang kurang aktif, hanya mengandalkan ketua kelompoknya atau teman yang lain. Sementara siswa ini dia tidak mau terlibat dalam kerja kelompok, itu masalah yang sering terjadi. Berarti ada siswa yang kurang aktif atau kira-kira hanya mengandalkan teman ya Pak? Iya Bu. Oh iya, jadi kira-kira menurut Bapak apa penyebabnya itu Pak? Mungkin dalam pembagian kelompok memang sering kami lakukan Bu, ganti-gantian kelompoknya, tapi mungkin kebetulan di kelompok itu mungkin kurang nyaman, atau bisa juga misalnya visual yang ditampilkan itu mereka nggak bisa lihat, mungkin karena mungkin ada gangguan penglihatan. Maka untuk nanti supaya yang seperti itu biar misalnya kami taruh di depan lah, misalnya ini kira-kira rencana supaya nanti semua siswa mau melakukan tugasnya masing-masing, jangan hanya mengharapkan temannya saja, gitu kira-kira. Iya, berarti nanti mungkin untuk rencana Bapak selanjutnya akan Bapak sesuaikan dengan kenyamanan atau bagaimana mereka berdasarkan minat anak, berdasarkan gaya belajar anaknya Pak. Betul, Itu mungkin betul. rencana Bapak ke depannya. Jadi saya berharap dengan rencana Bapak berikutnya nanti ke depannya semoga dapat terrealisasi dan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Dan nanti saya tunggu lagi cerita-cerita Bapak bagaimana perkembangan anak-anak setelah Bapak merealisasikan rencana Bapak. Dan kira-kira kapan ini Pak rencananya Bapak akan melakukan perubahan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Itu akan saya lakukan secepatnya. Jadi ini pun pertemuan kita ini Bu menjadi motivasi bagi kami yang belum menjadi guru penggerak untuk ikut berperan, ikut aktif dalam guru penggerak, itu kira-kira. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jadi saya berharap dan ikut mendoakan juga agar Bapak juga bisa ikut dalam pendidikan guru penggerak. Jadi terima kasih Pak untuk hari ini, untuk mulai dari proses praobservasi, observasi dan pasca observasi, dan dengan jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan atas pertanyaan saya. Dan saya berharap semua rencana-rencana Bapak yang akan Bapak laksanakan ke depannya akan segera tercapai ya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasi sudah dilakukan. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Tambunan, dan saya akhiri dengan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.